Kira-kira, jadi kira-kira 4,5 kali berapa? Kali 3. Inilah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena rumah Nabi sempit, sebagaimana pernah kita sebutkan. Adapun tingginya disebutkan oleh Al Hasan Al Basri, rahimahullah taala, dia berkata, "Kuntu adkhulu buyuta azwaji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku pernah masuk di rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi khilafati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fa'atanawalu saqfaha biyadi. Lalu aku menyentuh atapnya dengan tanganku. Jadi Hasan Al-Basri berdiri dan dia bisa menyentuh atap siapa? Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti atap rumah Nabi tidak terlalu tinggi. Ya. Kata Rabi' Ibn Katsir, wa dzalika li anna Hasan Al-Basri rahimahullah kana dhakhman tiwalan. Karena Hasan Al-Basri orang yang besar, gede dan tinggi. Kalau dia tingginya 1,2 meter ya. Ya berarti kira-kira atap Nabi kira-kira 2,5 meter, tidak lebih daripada itu kira-kira. Hasan Al-Basri mungkin taruh tinggi 1,9 ke 2 meter, ya berarti tingginya kira-kira 2,5 meter atap rumah Nabi SAW. Jadi rumah sangat kecil, cuma 3,5 kali 4,5, kemudian tingginya 2,5. Dengan yang pernah kita sebutkan hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tatkala Nabi sedang sholat malam, ya karena rumah itu harus diisi dengan tempat tidur, diisi dengan perabot, ya. Jadi semakin kecil lagi, ya, semakin kecil aja tidak bisa bayangkan bagaimana kecilnya. Saya sekarang aja di sini kamar mungkin 7x5, itu kamar tidur ya. Saya di sini disediakan oleh universitas, kamar tidur saya kira-kira 7 meter kali 5 meter. Itu pun kadang-kadang terasa sempit. Ini 4,5 kali 3 meter, 3,5, ya. Kemudian diisi dengan tempat tidur, diisi dengan perabot, diisi dengan macam-macam. Oleh karenanya wajar tatkala Aisyah menceritakan Rasulullah SAW sholat, Aisyah tidur di depan Nabi SAW, tidak ada tempat buat sujud. Kapan tatkala Nabi ingin sujud, Nabi menyentuh kaki Aisyah, maka Aisyah melipat kedua kakinya supaya ada tempat buat apa? Sujud. Kalau Nabi sudah berdiri, Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya. Kenapa? Nabi berdirinya lama. Ya, lama sholat satu rakaat mungkin bisa setengah jam atau lebih daripada itu. Ngapain lipat kaki terus? Jadi kalau Nabi sudah berdiri, Aisyah menjulurkan apa? Kedua kakinya. Tunggu disentuh lagi oleh Nabi. Kalau kita ya nggak perlu, karena kita sebentar aja, mungkin sudah 3 menit, sudah turun lagi, 3 menit turun lagi. Nabi SAW sampai mungkin 1 jam, 1 rakaat atau setengah jam. Ya, oleh karenanya Aisyah kalau Nabi lagi berdiri, dia julurkan kedua kaki. Nabi lagi ingin sujud, maka dia pun lipat kedua kakinya supaya ada tempat sujud. Kata Aisyah, wa kanatil buyutu laysa fiha masabih. Kala itu rumah-rumah tidak ada lampunya, makanya Aisyah nunggu untuk disentuh oleh Nabi SAW. Lihatlah ya, rumah yang kecil tersebut tidak ada space buat sholat, maka saja Nabi SAW sholat malam. Nah, rumah kita besar ya, tapi tidak sholat. Mau sholat di mana saja ada sebenarnya tempat. Jadi pertanyaan apa yang kita sholat malam, itu pertanyaan yang fair bagi kita. Tapi perhatian terus oleh karenanya di zaman Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah